Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando Ari Supardi, kelas 24F NP 24103239. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Mari kita sama-sama menyimak video. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Cika Mutazam. Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus korupsi minyak sawit mentah. Kita akan langsung menuju ke kantor gedung Kejaksaan Agung untuk mendengarkan langsung konferensi pers dari Kejaksaan Agung. Media yang hadir dan setia hingga pagi ini atas undangan kami bahwa pada pagi ini kami akan menyampaikan rilis perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rekan-rekan media bahwa Direktur Penyidikan akan menyampaikan update-nya, dan sebelumnya perlu kami sampaikan yang pertama bahwa sejak kemarin, karena ini sudah beda hari kan, Minggu, setidaknya ada 7 orang yang diperiksa oleh penyidik pada Jampitsus sebagai saksi. Ya, ada 3 hakim dan ada 4 pihak terkait. Kemudian yang kedua, bahwa sejak kemarin juga penyidik terus melakukan berbagai kegiatan berupa penggeledahan dan penyitaan di berbagai tempat, dan nanti secara rinci akan disampaikan bagaimana hasil dari penggeledahan dan penyidikan, termasuk status dari para saksi yang diperiksa oleh penyidik. Oleh karenanya, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Direktur Penyidikan untuk memberikan keterangan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Silakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kapus Penkum beserta para kasubdit, para teman-teman wartawan yang pada malam hari ini hadir, saya akan sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu saya mulai bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sejak pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik Jampitsus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan tindakan penggeledahan di 3 tempat, yaitu di 3 provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya para wartawan sudah mendengarkan bersama, sudah ditetapkan 4 orang tersangka. Adapun barang bukti yang didapat selama penggeledahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh uang 40 lembar mata uang dolar Singapura pecahan 1000. Kemudian 125 lembar mata uang dolar Amerika pecahan 100. Uang tersebut disita dari rumah Muhammad Arif Nuryanta yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 1 hari yang lalu. Kemudian
Yang kedua, penyidik juga telah melakukan penyitaan 10 lembar dolar Singapura uang pecahan 100 dan 74 lembar dolar Singapura dengan uang pecahan 50, di mana uang tersebut telah disita di rumah Arianto Bahri. Yang bersangkutan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka 1 hari yang lalu. Kemudian yang ketiga, telah disita 3 unit mobil yang terdiri dari 1 mobil merek Toyota Land Cruiser dan 2 unit mobil merek Land Rover. Kemudian 21 unit sepeda motor. Ini di sebelah kanan saya, banyak motor besar ya, dan 7 sepeda. Juga ini disita dari rumah Arianto Bahri. Kemudian penyitaan uang senilai 360.000 US dollar atau kalau dirupiahkan setara 5,9 miliar rupiah. Uang tersebut disita dari rumah saksi AM ya, yang mulai tadi pagi dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Kemudian uang sebesar 4.700 dolar Singapura disita dari rumah tersangka atau kantor tersangka Marcella. Kemudian uang rupiah dengan nilai total sebesar 616.230.000 rupiah disita dari rumah ASB. Yang bersangkutan juga telah dilakukan pemeriksaan sejak tadi pagi. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang, antara lain DJU, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian ASB, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian AL, yang bersangkutan adalah Hakim ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan beberapa saksi yaitu DAK, saksi LK, kemudian ada lagi saksi AH, saksi TH, yang 2 orang terakhir ini adalah karyawan pada kantor pengacara MS atau Marcella. Adapun hasil dari pemeriksaan para saksi diperoleh fakta sebagai berikut. Bermula adanya kesepakatan antara Arianto Bahri selaku pengacara tersangka Korporasi Minyak Goreng dengan Wahyu Gunawan, seorang panitera, untuk mengurus perkara korupsi Korporasi Minyak Goreng dengan permintaan agar perkara tersebut diputus onslah dengan menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Selanjutnya kesempatan tersebut disampaikan oleh Wahyu Gunawan kepada Muhammad Arif Nuryanto agar perkara tersebut diputus onslah, dan Muhammad Nuryanto menyetujui permintaan tersebut untuk diputus onslah, namun dengan meminta uang 20 miliar rupiah tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya 60 miliar rupiah.
bahwa kemudian Wahyu Gunawan menyampaikan informasi tersebut kepada Arianto Bakri agar menyiapkan uang sebesar 60 miliar rupiah. Dan Arianto Bakri menyetujui permintaan tersebut. Kemudian setelah disampaikan, beberapa waktu kemudian Arianto Bakri menyerahkan uang sebesar 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat kepada Wahyu Gunawan. Kemudian oleh Wahyu Gunawan uang sejumlah 60 miliar rupiah, ini bila diteruskan ya, karena uang yang diserahkan adalah uang dolar Amerika Serikat, diserahkan kepada Muhammad Arif Nuryanto. Dan pada saat itu Wahyu Gunawan diberi oleh Muhammad Arif Nuryanto sebesar 50.000 US dollar sebagai jasa penghubung dari DJU sebagai ketua majelis, kemudian AL yang bersangkutan adalah Hakim ad hoc dan ASB sebagai anggota majelis. Setelah terbit surat penetapan sidang, Muhammad Arif Nuryanto memanggil DJU selaku ketua majelis dan ASB selaku hakim anggota. Lalu Muhammad Arif Nuryanto memberikan uang dolar bila dikuruskan ke dalam rupiah senilai 4.500 juta, di mana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara, dan Muhammad Arif Nuryanto menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara di-ATC. Kemudian setelah menerima uang bila dirupiahkan sebesar 4,5 miliar tadi oleh ASB, dimasukkan ke dalam goodie bag. Kemudian setelah keluar dari ruangan, uang tadi dibagi kepada 3 orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AL yang keduanya sebagai hakim anggota, dan juga kepada DJU sebagai ketua majelis hakim dalam persidangan perkara dimaksud. Bahwa pada bulan September atau Oktober, karena yang bersangkutan sudah tidak ingat karena sudah lama, pada tahun 2024 Muhammad Arif Nuryanto menyerahkan kembali uang dolar Amerika Serikat bila kurs rupiah senilai 18 miliar kepada DJU, yang kemudian oleh DJU uang tersebut dibagi 3, di mana penyerahan dilakukan di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Selatan dengan porsi pembagian sebagai berikut. Untuk ASB menerima uang dolar dan bila disetarakan rupiah sebesar 4,5 miliar. Kemudian DJU menerima uang dolar jika dirupiahkan sebesar atau setara 6 miliar. Dan AL menerima uang berupa dolar Amerika jika disetarakan rupiah sebesar 5 miliar. Bahwa ketika hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang
agar perkara tersebut diputus konsela, dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus bebas, diputus konsela oleh Majelis Hakim, yang teman-teman wartawan mungkin sudah menyaksikan atau sudah pernah memberitakan hal tersebut. Berdasarkan alat bukti yang cukup, di mana penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi secara maraton, maka pada malam hari tadi sekitar pukul 11.30 tim penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Adapun ketiga orang tersebut masing-masing adalah: 1. Tersangka ABS selaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat penetapan nomor 25 tanggal 13 April 2025. Yang kedua, tersangka AM berdasarkan surat penetapan nomor 26 tanggal 13 April 2025. Dan yang ketiga, tersangka DJU yang bersangkutan adalah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 27 tanggal 13 April 2025, yang pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Majelis Hakim. Adapun pasal yang disangkakan terhadap ketiga orang tersebut adalah pasal 12 huruf C, junto pasal 12 huruf B besar, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap para tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 25 tanggal 13 April 2005 untuk tersangka atas nama ABS. Kemudian untuk tersangka atas nama AM berdasarkan surat perintah penahanan nomor 26 tanggal 13 April 2025, dan yang terakhir atas nama tersangka DJU berdasarkan surat perintah penahanan nomor 27 tanggal 12 April 2025, di mana ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Demikian perkembangan perkara yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas ataupun ada hal-hal yang kurang dipahami, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan juga bahwa penyitaan hari ini merupakan lanjutan dari penyitaan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, ya. Jadi kalau ada tadi mobil 3, sebelumnya sudah dilakukan penyitaan 4, ya. 4 mobil dan seterusnya terkait uang. Yang kedua, bahwa penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Jampitsus ini merupakan
komitmen ya bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi ini benar-benar ke depan bisa memulihkan kerugian keuangan negara ya. Jadi ini merupakan satu komitmen yang sudah digaungkan dan dilaksanakan oleh penyidik. Oleh karenanya saya kira ini menjadi hal yang baik ya, karena kita tahu bahwa tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa. Saya kira cara-caranya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Saya kira itu beberapa penegasan. Jika masih ada pertanyaan penegasan, barangkali 1-2 silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Masih silakan. Izin saya Taufik dari CNN mau bertanya Pak. Tadi Pak Harkat tadi disebutkan bahwa tadi kan total 60 miliar dan tadi kan sudah ada pembagiannya itu. Kalau nggak salah kan berarti ada yang pertama 4,5 sama 18 dan dikurangi 50.000 untuk si panitera panitera di PN Jakarta Pusat. Nah itu berarti apakah sisanya itu dikuasai oleh si MAN selaku wakil ketua atau masih ada pembagian lagi setelah putusannya itu dinyatakan onslah gitu. Artinya kan tadi kan masih sebatas sebelum putusan saja. Terus yang kedua terkait penelusuran asetnya ini seperti apa? Karena kan tadi kayak masih dari 3 hakim itu yang terbaru ini masih ada yang belum digeledah juga. Nah itu pelacakannya seperti apa? Ya. Jadi saya sampaikan sebagaimana tadi saudara semua mendengarkan dan juga mungkin kemarin malam juga ya. Jadi uang 60 miliar itu diterima oleh wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan saat itu. Maaf, Jakarta Pusat pada saat itu. Kemudian tadi saya sampaikan berapa yang diberikan kepada 3 majelis hakim, sudah pada dengar semua. Pertanyaannya gimana sisanya? Inilah yang masih kami kembangkan. Apakah sisanya masih ada yang dibagi kepada orang lain ataukah seluruhnya dikuasai atau dalam penguasaan yang bersangkutan, yaitu tersangka MAN. Enggak panjang ya. Tuh. Terus untuk penelusuran aset kepada 3 tersangka yang telah ditetapkan pada malam hari ini juga sama, masih terus berlanjut. Tadi saya sampaikan ada beberapa tempat atau rumah yang sudah digeledah, namun tidak sampai di situ saja. Penyidik bahkan malam ini juga masih bergerak, ya, masih bergerak. Nanti seperti apa hasilnya akan kami sampaikan perkembangannya pada waktu. Baik teman-teman, di sini saya menganalisis bahwa perkembangan korupsi minyak sawit di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan. Kasus korupsi minyak sawit ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Di Indonesia, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu bekerjasama untuk mengatasi kasus-kasus korupsi seperti ini dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Terima kasih.